Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini akan saya jelaskan tutorial dasar mengenai pembuatan kop surat resmi. Ini dasar tapi sangat penting ya, karena dalam sebuah perkantoran, sekolah atau instansi-instansi pemerintah atau swasta pasti menggunakan kop ketika membuat surat atau dokumen. Ya, untuk membuat kop surat ini akan kita buka dulu programnya, yaitu Office Word 2007. Ya, kita akan atur dulu yang pertama yaitu margin atau ke page setup-nya dulu ya. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan pengaturan margin pada video tutorial sebelumnya. Kita akan buka menu page layout. Di sini ada page setup ya, atau bisa juga margin. Ke bawah ada custom margin. Lalu di sini kita atur marginnya, kita sesuaikan. Katakanlah ini dibuat standar 1 inci semua atau 2,54 cm semua, atau disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu kita tentukan papernya. Biasanya ada yang A4, ada yang kertas yang lebar yaitu F4. Ini ya. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, untuk membuat kop surat bisa di sini di halaman utama, atau bisa juga diletakkan di header di sini. Jadi kalau kita membuat suratnya ini kan nanti akan continue terus menerus. Jadi di halaman 1 surat nomor 1, halaman 2 surat nomor 2, dan seterusnya. Maka kita alangkah baiknya tekniknya kita gunakan header, supaya nanti kita membuat satu header, nanti untuk halaman yang lainnya akan otomatis sudah ada kopnya. Nah, jadi untuk memunculkan header kita bisa double klik di atas margin yang sudah kita tentukan di sini ya. Kita double klik. Nah, nanti kalau kita enter, header tersebut akan ke bawah ya batasnya. Nah, seperti itu. Kita akan mulai dari sini di menu home. Ini fontnya masih standar semuanya. Nanti kita rubah setelah kita melakukan pengetikan. Baik, misalkan kita akan memasukkan logo ya di sini ya. Logo yang kita masukkan kita download misalkan di Google. Misalkan kita memasukkan logo Banyumas ya, seperti ini misalkan. Kita klik gambar. Nah, kita cari gambar yang paling bagus resolusinya. Misalkan ini berapa? Kita cek di klik kanan, boleh open image in new tab. Kita cek di sini, ini kecil ya. Ya, logo Banyumas ini juga coba cek. Nah, ini besar, ukurannya 1500 kali 1500 pixel. Nah, ini sangat recommended, dan ini ada kotak-kotak catur seperti ini, tandanya ini merupakan gambar PNG ya. Ini sangat recommended, jadi kita download saja dengan cara klik kanan, klik save image as. Ya. Lalu kita download, misalkan di sini kita kasih nama logo Banyumas, kita letakkan di F ya ini ya, kemudian diklik save ya. Ini sudah terdownload PNG ya. Bedanya dengan JPEG ini ya, yang ini JPEG. Kalau kita download misalkan ya, save image as Banyumas JPG, supaya nanti untuk pembanding ya. Kita minimize. Sekarang kita akan memasukkan logo Banyumas itu di sini ya. Menu yang digunakan adalah insert. Lalu di situ ada picture. Nah, kita cari tadi di local disk F di sini. Nah, tadi yang kita download yang PNG yang ini, kita klik insert. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk. Kita sesuaikan ukurannya. Biasanya kecil ya. Ya, untuk memperkecil atau memperbesar ukuran, ini alangkah baiknya kita gunakan yang di sebelah pojok. Jadi klik dulu gambarnya ya, jangan menggunakan ini. Kalau ini nanti, nah kan tidak simetris. Kita gunakannya adalah yang di pojok ini. Di kanan bawah boleh, atas juga boleh ya, sama saja ya. Seperti itu, sampai kira-kira sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan. Nah, seperti ini ya. Caranya tadi saya ulangi, klik insert picture, misalkan yang ini juga ada ya, sama
terus kita atur. Mungkin bisa juga kita klik gambarnya di menu format, di sini ada height width ya, di height-nya kita ganti jadi 3 misalnya, enter. Nah otomatis dia akan memperkecil ukuran. Ini untuk bisa di delete ya tadi karena enternya terlalu banyak. Kemudian kita atur sekarang untuk tulisannya. Nah sebelum ke tulisan, ini kan kita ngetiknya di sebelahnya gambar ya. Ketika kita mau ngetik di atas sini tidak bisa, diklik-klik seperti ini nggak mau. Berarti ini pengaturan format pada gambar ini belum disetting seperti ini. Pertama klik gambarnya, klik menu format. Kalau nggak diklik gambarnya, ini format tidak ada menunya. Jadi di klik gambarnya, maka di atas ada menu format, lalu di sini ada text wrapping. Nah, kita gunakan in front of text supaya gambar-gambar ini bisa digeser-geser seperti ini ya. Dan teksnya itu bisa mulai dari atas, tidak dari bawah seperti tadi ya. Misalkan saya enter biar ini tidak mengganggu garis headernya. Ya, kita klik di sini. Nah, lalu kita ketik, tapi biar ini muncul ke kanan ya. Ini ada tombol hang di atas, ini digeser ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga ya, geser seperti ini. Nah, kita ketik yang pertama, misalkan hidupkan dulu caps lock-nya, ketik pemerintah Kabupaten Banyumas, kemudian enter, lalu kita tulis lagi Kecamatan Jatilawang misalnya, kemudian Kepala Desa Tunjung, terus alamat biasanya di bawahnya, Jalan Raya Jatilawang nomor 16 misalnya, telepon atau fax 0281 ya, misalnya sekian, lalu kode posnya yaitu 5314. Nah, lalu kita atur supaya rapi dengan cara kita Ctrl A boleh, lalu kita tekan Ctrl E untuk ke tengah atau center, lalu kita tekan Ctrl B, kecuali yang bawah ini alamat kita Ctrl B lagi. Lalu yang pertama kita blok ya, ini biasanya gunakan font terserah kita ya, nanti ini sudah tebal, lalu kita atur ukurannya misalkan 16, yang ini kita lebih besar misalkan 20. Nah, kepala desa ini yang paling besar misalkan 22 ya. Yang ini belum diganti fontnya ya, tadi masih Calibri, terus kita ganti Arial. Nah, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk yang di bawah ini ya, untuk garis ya. Di sini misalkan ini kan posisinya masih di sini ya, ini kita geser dulu sampai ujung ya, kita buat jadi di sini kita enter dulu misalkan ya, di enter maka muncul seperti ini. Kita atur ke menu page layout, ke menu page border. Nah kita pilih tab border, jadi bukan di page border sini tapi border yang ini. Lalu kita pilih garis yang akan kita tampilkan seperti apa, contohnya ini ya. Nah ini kan muncul kotak semuanya, nanti akan terkotak seperti itu ya, seperti di tampilan. Nah ini kita buang dengan cara diklik pada garis tersebut, lalu kita sisakan yang di bawah ini. Lalu kalau sudah diklik OK, nah nanti akan tampil seperti itu, garisnya sudah terbuat. Ini jika ingin dikurangi berarti yang ini diblok, fontnya kita kurangi ukurannya. Kalau ingin dengan shortcut berarti tekan CTRL ya, tahan sambil menekan ini, klik. Nah ini ditahan ya, kontrol ini seperti itu. Nah kita cek ini sudah jadi ya. Nah ini kalau ditampilkan, kalau dicetak ini tidak ngeblur ya,
Dan ini kalau misalkan kita mulai di halaman ini, halaman 1 sudah muncul ya. Saya enter, saya keluarkan lagi sampai ke bawah. Nah, halaman kedua otomatis kop ini sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat kop lagi. Sampai ke halaman 3 misalkan saya enter lagi. Nah, ini halaman 3 sudah muncul kop itu lagi. Nah, itu enaknya menggunakan header. Nah, untuk mengetik surat berarti kita double klik di bawahnya header tersebut. Klik 2 kali. Nah, nanti otomatis bisa ngetik di sana. Kalau ingin mengedit header berarti double klik di header ini. Klik seperti itu ya. Close juga boleh. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.